Makanya Profesor Nazaruddin Samsudin itu mengatakan tidak menutup kemungkinan Indonesia akan jadi Singapura kedua. Pribumi minggir, Cina berkuasa. Kalau dulu Palestina pasca perjanjian Sykes-Picot, Inggris ngasih hadiah tanah kepada bangsa Yahudi, sehingga terjadi migrasi Yahudi Eropa, Yahudi Afrika, Yahudi Amerika, Yahudi kawasan Asia Tengah, migrasi besar-besaran ke Palestina. Kejadiannya sama di Indonesia, terjadi migrasi besar-besaran Cina. Gak tanggung-tanggung, Pak. Sampai 2020 ini 10 juta rakyat Cina sudah nancap di Indonesia. Jadi yang pendeta-pendeta yang laki itu pakai baju takwa, pakai kopiah. Kalau pendeta yang wanita itu pakai jilbab. Nah, dalam acara ritual itu, ini Al-Quran itu dilempar ke bawah. Al-Quran itu dilempar ke bawah. Dianggap itu ajaran setan. Sehingga akhirnya mereka melakukan ritual supaya Indonesia ini dilepaskan dari ajaran setan. Qadarullah, acara itu kan di video. Ada 3 hal yang krusial di dalam fikih kebinekaan yang dimunculkan oleh Islam Nusantara itu. Yang pertama, majalah Time edisi bulan Mei, kalau tidak salah itu tahun 2001. Ini. Di cover depan itu tertulis South Christian Convert Muslim. Bilakah seorang Muslim itu berubah jadi Kristiani? Ini ditaruh di cover depan. Ternyata Indonesia dijadikan target utama dari lintang 10 sampai 40 derajat lintang utara. Indonesia menjadi target utama, khusus di kawasan Asia Tenggara. Bahkan ternyata kalau dikecilkan lagi, itu ternyata untuk wilayah Asia Pasifik dikristalkan lagi, ternyata Malang. Kita cukup kaget sekali. Malang. Buktinya apa? Paus Benediktus ke-16 itu mengangkat tangan kanannya, jadi tangan kepercayaan untuk wilayah Asia Pasifik itu bukan dari Filipina. Padahal mayoritas Katolik di wilayah ASEAN ini kan Filipina. Yang dulunya Filipina itu mayoritas Muslim, seperti Indonesia. Wong ibu kota negaranya itu namanya Fi Amanillah. Itu yang memberi nama Ibnu Battutah rahimahullah. Sekarang diganti Manila. Itu namanya dulu Fi Amanillah. Mayoritas Muslim seperti Indonesia, Filipina ini. Ya. Kemudian diserbu oleh Spanyol. Yang dulu Spanyol itu mayoritas Muslim seperti Indonesia. Yang dulu namanya Andalusia.
dalam waktu 8 tahun, coba bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, umat Islam di Andalusia itu membangun Al-Hadrah Islamiyah, peradaban Islamnya 800 tahun. Bayangkan itu. 800 tahun bangun Al-Hadrah Islamiyah, peradaban Islam. Puncaknya, ya kan? Itu menjadi barometer dunia waktu itu. Ya. Pada masa kekhalifahan Turki Utsmani. Itu Eropa terbelakang, miskin, gelap. Islam benar-benar punya peradaban yang luar biasa pada saat itu. Tapi bisa dihancurkan dalam waktu 8 tahun. 8 tahun. Bisa dihancurkan dan dihabiskan, tidak tersisa sama sekali. Sehingga akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, umat Islam yang jumlahnya kurang lebih sekitar 8 juta itu di Andalusia itu diberi dua opsi, murtad atau mati. Yang pilih murtad kurang lebih 300.000 orang. Yang pilih mati berarti 7.700.000 orang. Sehingga akhirnya umat Islam Andalusia itu berbondong-bondong menuju guillotine. Guillotine itu apa? Alat pemenggal kepala. Ngeri, Pak. Saya punya foto-fotonya ini. Dalam waktu 8 tahun habis, tidak tersisa. Tapi anehnya di Indonesia itu oleh kalangan muda dihidup-hidupkan apa itu, hari apa itu namanya, yang bulan April itu, April Mop, April Mop. Nah, itu apa kalau bahasa ABG-nya itu ya, dibully ya. Ya itu. Jadi ditipu. Ya ditipu. Ya prank. Ini di prank gitu ya. Bahasa ABG-nya prank gitu. Padahal itu hari pembantaian umat Islam di Filipina. Di Spanyol kok, di Spanyol, Andalusia. Sehingga laut yang warnanya biru itu berubah jadi merah. Keji, sangat keji sekali. Sehingga akhirnya setelah 7.700.000 kaum muslimin mati mengenaskan, sisa 300.000 yang murtad. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, 300.000 yang murtad itu dipantau. Ternyata di rumahnya masih sholat. Masing-masing di rumahnya. Sehingga akhirnya 300.000 yang murtad secara resmi menurut Spanyol waktu itu langsung diusir dari Andalusia. Sampai hari ini cicit-cicitnya itu ada di kawasan Tunisia dan Maroko. Masih ada. Sehingga sekarang yang namanya 600 lebih masjid, madrasah, perguruan tinggi dihancurkan, yang disisakan tinggal 3 karena saking besarnya itu: Cordova, Seville, dan Granada. 3 masjid ini yang nggak dihancurkan sampai hari ini, tapi saking besarnya itu, Pak. Tapi menara-menara masjid itu yang dulunya tiap hari dikumandangkan azan, itu sekarang sampai hari ini tiap hari isinya, tiap hari Ahad kelenteng, kelenteng, kelenteng. Jadi menara masjid itu diisi
yaitu anuan gereja. Sampai hari ini. Ini benar-benar jadi ibrah pelajaran bagi kita. Begitu juga Filipina. Filipina juga seperti itu, seperti Indonesia mayoritas. Tapi sekarang minoritas. Umat Islam dipreser, umat Islam diburu. Genosida, pemusnahan massal terjadi di Filipina. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Untuk melakukan genosida itu 3.000 marinir Amerika membantu pasukan militer Filipina untuk melakukan genosida, pemusnahan massal kaum muslimin yang ada di kawasan Filipina Selatan, Mindanao. Sampai akhirnya umat Islam di Filipina minoritas. Begitu juga di Singapura, sama kasusnya. Singapura juga gitu, dulu mayoritas Melayu, Muslim. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Prof. Nazaruddin Samsudin, guru besar ilmu politik Universitas Indonesia, tidak menutup kemungkinan Indonesia ini akan menjadi Singapura kedua. Kenapa? Kalau dulu Palestina pasca perjanjian Sykes-Picot, Inggris ngasih hadiah tanah kepada bangsa Yahudi, sehingga terjadi migrasi Yahudi Eropa, Yahudi Afrika, Yahudi Amerika, Yahudi kawasan Asia Tengah, migrasi besar-besaran ke Palestina. Kejadiannya sama di Indonesia, terjadi migrasi besar-besaran Cina. Gak tanggung-tanggung, Pak. Sampai 2020 ini 10 juta rakyat Cina sudah nancap di Indonesia. Jadi hampir mirip dengan Palestina. Makanya Profesor Nazaruddin Samsudin itu mengatakan tidak menutup kemungkinan Indonesia akan jadi Singapura kedua. Pribumi minggir, Cina berkuasa. Makanya jangan kaget. Sekarang ini disosialisasikan Islam Nusantara. Bahkan sampai ada fikih Islam Nusantara. Itu yang disebut dengan fikih kebinekaan. Jadi fikih kebinekaan itu ada 3 hal yang krusial. Yang pertama yaitu menerima pemimpin kafir dan mentaati pemimpin kafir. Sampai sekarang ini undang-undangnya lagi digodok ini, Pak. Jadi undang-undangnya lagi digodok, yaitu undang-undang BPIP. Digodok ini. Makanya ketuhanan yang Maha Esa akan diganti ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi nanti kalau umat Islam menolak, ya siap-siap mondok, Pak. Karena nanti undang-undang itu akan muncul. Mondoknya bukan pondok pesantren, Pak, ya. Mondoknya penjara, Pak. Ini lagi digodok. Jadi seperti itu. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kembali lagi pada Andalusia, ini bisa kita jadikan sebagai ibrah pelajaran. Supaya umat Islam melek politik, supaya tidak buta politik. Kita melihat itu. Jadi Indonesia ini menjadi target utama. Nah, Dr. Larry Kefauver, dia menulis buku Meraih Kemenangan di Daerah Musuh. Musuh yang dimaksud siapa itu, Pak? Umat Islam. Dia menjelaskan bagaimana lembaga Global Harvest Force yang dipimpin Peter Youngren, yang telah datang ke beberapa kota di Indonesia, yang dulu kalau di Malang mau dilaksanakan di Rampal,
tapi gagal. Itu mereka akan melaksanakan festival Yesus, akan mendobrak pertahanan jendela 10-40 derajat lintang utara. Jadi 10-40 derajat lintang utara itu disebut oleh mereka, oleh pendeta Dr. Larry Kefever ini, itu pertahanan setan. Jadi umat Islam itu disebut pertahanan setan. Jadi kita itu diberi nama setan, pertahanan setan, atau kalau bahasa mereka roh kuasa gelap. Jadi mereka itu melihat kita, memotret umat Islam itu kegelapan. Kegelapan, kita itu dianggap kegelapan menurut mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan ada sebuah buku judulnya Transformasi Indonesia. Jadi transformasi itu artinya penghancuran sistem di luar kekristenan, di luar Kristiani. Bahkan Dr. Edi Prasojo, Dekan Academic Institute for Community and Development Studies, dalam buku Transformasi Indonesia, dia menulis gereja memiliki misi dan tanggung jawab yang lain, yaitu menghancurkan sistem dan struktur yang jahat, kuasa gelap, sistem dan struktur yang berdosa tersebut harus dihancurkan tanpa menunggu pimpinan negara, dan seluruh rakyatnya harus bertobat kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ini adalah tugas gereja tanpa izin dari negara. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, gereja itu punya keyakinan bahwa Islam ini bersumber dari kuasa kegelapan, yaitu setan. Jadi seperti itu. Jadi ini Islam dipotret oleh mereka, gitu. Ya, dipotret oleh mereka. Nah, kalau kita memotret mereka, ya yang setan ya mereka, gitu, ya kan? Ya kan? Jadi mereka memotret kita itu kuasa gelap, kegelapan. Bersumbernya itu dari setan. Makanya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, di Batu itu dulu ada kurang lebih sekitar 100 kalau tidak salah pendeta di Hotel Asida Batu. Jadi pertemuan pendeta-pendeta dari berbagai wilayah Indonesia di Hotel Asida Batu. Nah, di sana ada acara ritual. Nah, acara ritualnya itu pendeta-pendeta ini tadi memakai busana muslim dan muslimah. Jadi yang pendeta-pendeta yang laki itu pakai baju takwa, pakai kopiah. Kalau pendeta yang wanita itu pakai jilbab. Nah, dalam acara ritual itu, ini Al-Quran itu dilempar ke bawah. Al-Quran itu dilempar ke bawah. Dianggap itu ajaran setan. Nah, itu. Sehingga akhirnya mereka melakukan ritual supaya Indonesia ini dilepaskan dari ajaran setan. Qadarullah, acara itu kan di video, gitu ya. Acara itu di video.
Tidak tahunya panitianya itu menggandakan ke satu tempat di Batu sana. Tidak tahunya yang tempat ini punya aktivis. Akhirnya sudah jadi geger, Pak. Sehingga akhirnya ke Polresta Malang termasuk Polres Batu langsung dengan cekatan menangkap. Dari 100 itu yang tertangkap cuma 41. Karena mereka lari sampai ke NTT sana, Pak. Jadi dari 100 pendeta itu yang tertangkap cuma 41. Ya kan? Waktu itu sempat kita dikumpulkan di Polresta Malang, termasuk Gus Wahid Allahumma yarham. Termasuk Gus Wahid Allahumma yarham. Itu kenapa kok enggak 100 sekalian, Pak? Untuk nangkap itu butuh fulus. Untuk nangkap itu butuh fulus itu. Wong sampai ke NTT, sampai ke Papua, Pak. Larinya itu dari 100 pendeta ini. Sehingga kemampuan kepolisian waktu itu menangkap sampai 41 saja. Langsung disidang di pengadilan negeri Malang. Rata-rata terkena hukuman 5 tahun penjara. Karena ini penodaan agama. Pasal 156A. Penodaan agama. Jadi ini pernah terjadi di Malang. Ya. Jadi pendeta tapi pakaiannya pakaian Muslim. Jadi ini, Pak. Dari transformasi Indonesia ini ternyata ada di Malang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan di dalam buku Transformasi Indonesia, mereka mengklaim penambahan Kristiani yang berasal dari umat Islam sampai tahun 2000 itu 7 juta orang. Sampai tahun 2000. Nah ini sempat gempar sampai Profesor Din Samsudin itu benar-benar mencoba lembaga-lembaga survei Islam mencoba untuk melakukan survei ke seluruh Indonesia. Jadi ternyata, Pak, benar, Pak. Secara kuantitas umat Islam terjadi penurunan drastis, tinggal 79%. Ini lembaga survei. Nah ini, Pak. Jadi penurunan kuantitas umat Islam dari 4 sumber lembaga survei milik umat Islam tahun 90 terjadi penurunan 7%, tinggal 93%. Tahun 2000 terjadi penurunan 21%, berarti tinggal 79%. Ini secara kuantitas umat Islam di Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana 50 tahun ke depan? Bagaimana 100 tahun ke depan? Ini pertanyaannya. Ini tantangan bagi umat Islam di Indonesia. Ya kan? Karena memang mereka begitu agresif, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pertanyaannya, apakah cukup kita hanya membangun ekonomi umat atau pendidikan umat tanpa kita mau tahu adanya kekuatan yang akan menggerogoti apa yang telah kita bangun? Jadi, kalau kita hanya berprinsip membangun dan damai, apa istilah yang digunakan Islam Nusantara itu apa? Ukhuwah, ya, toleransi, nah, itu tadi, toleransi.
Padahal yang merusak umat itu lebih banyak dan lebih kuat daripada yang membangun umat. Nah, kalau kita tidak terlalu peduli kepada kekuatan penghancur lainnya, apa yang terjadi di Andalusia bisa terjadi di Indonesia. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, targetnya yang tadi yang saya sampaikan tentang ada 3 hal yang krusial di dalam fikih kebinekaan yang dimunculkan oleh Islam Nusantara itu. Yang pertama, menerima pemimpin kafir dan mentaati pemimpin kafir. Ini targetnya 2024, Pak. Sosialisasinya itu 2024. Makanya semua terjemahan Al-Quran se-Indonesia, surah Al-Ma'idah ayat 51, itu tidak lagi diterjemahkan pemimpin, tapi teman setia. Ini targetnya 2024. Kan tidak nyambung itu, Pak. Tidak nyambung itu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara aulia. Janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai aulia, sebagai pemimpin. Itu sekarang diterjemahkan sebagai teman setia. Padahal lanjutan ayat itu ba'duhum aulia'u ba'din. Sebagian mereka menjadi pemimpin sebagian yang lain. Allah tegaskan, wa may yatawallahu minkum fa innahum minhum. Barang siapa yang menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulianya, pemimpinnya, maka dia termasuk golongan mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah tegaskan lagi dalam surah An-Nisa ayat 144 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidul kafirin awliya min dunil mu'minin at-turidu an tas'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpinmu dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inkah kalian mengadakan satu alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Sampai seperti itu Allah ingatkan. Tapi itu sekarang, Pak, akan disosialisasikan di Indonesia oleh Islam Nusantara ini sampai targetnya 2024. Siapa kira-kira yang akan dimunculkan? Siapa? Ahok. Jadi itu 2024. Kemudian fikih kebinekaan yang sangat krusial yang kedua dalam fikih kebinekaan itu, mereka menjadikan, artinya mereka jadikan orang-orang komunis di Indonesia itu menjadi bagian bangsa Indonesia. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, mereka ingin mengembangkan kembali, membangkitkan kembali kearifan budaya lokal. Artinya apa? Budaya syirik akan dikembangkan sampai ke depan. Artinya apa? Dakwah tauhid akan diserbu dengan dakwah syirik. Dan itu terstruktur, sistematis, masif. Ditambah brutal ya boleh, Pak. Karena apa? Didukung oleh negara. Jadi ini tantangan ke depan bagi kita. Apalagi Rasulullah SAW sudah memberikan warning 1442 tahun yang lalu. Qala Rasulullah SAW, la taqumus sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu qabailu min ummati al-authan. Ini hadis sahih rawahu Abu Dawud. Tidak akan terjadi kiamat hingga kelompok-kelompok umat Rasulullah ini mengikuti ahlus syirik. Artinya kesyirikan itu semakin akhir zaman semakin banyak. Kelompok-kelompok umat Rasulullah yang mengikuti kesyirikan semakin banyak. Wa hatta ta'budu qabailu min ummati al-authan. Tidak akan terjadi kiamat hingga kelompok-kelompok dari umat Rasulullah itu menyembah berhala, al-authan. Makanya Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah, beliau syekhnya para masyayikh, ketika beliau menafsirkan al-authan itu maknanya apa?
Jadi ke depan itu banyak umat Rasulullah yang mengingkari aturan-aturan Islam. Dia ikut aturan-aturan kafir. Nah itulah yang disebut dengan menyembah berhala. Makanya Syekh Asy-Syinkiti ngambil satu khulasah dan beliau mengeluarkan fatwa. Syirik dalam aspek ibadah dan syirik dalam aspek aturan, kedua-duanya musyrik. Sampai seperti itu beliau mengeluarkan fatwa. Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah, syekhnya para masyayikh, ulamanya para ulama. Nah, itu. Saya kira itu dulu. Kita lanjut Kamis depan tentang masalah ini. Sekian, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.